sempat menjadi korban kecelakaan. Kecelakaan apa? Ini komunikasiin ya kira-kira kecelakaan apa mungkin menimpanya? Di depan bangunan ini ada jalan, dia sempat mengalami kejadian kecelakaan di depan bangunan ini. Jatuh mungkin atau? Enggak, kelindes. Hati-hati, kenapa? Kenapa? Kamu jangan ngasih contoh ke saya. Karena memang rumah ini sudah lama tidak ditempati, jadi... Kananda. Terungkapnya residu masa lalu akan adanya aktivitas aliran sesat yang pernah dilakukan oleh pemilik rumah menjadi kunci membuka misteri akan korban-korban yang diduga menjadi tumbal demi memperkaya pemilik rumah. Kini seperti masih ada segudang misteri seolah menunggu untuk kami ungkap kisahnya dalam penelusuran. Assalamualaikum. Kamu pelan-pelan. Ini sebenarnya kayaknya Kananda coba untuk menirukan sesuatu yang pernah terjadi di sini. Karena emang ternyata bisa kita katakan ruangan di mana banyaknya nyawa diberikan. Pelan-pelan. Mungkin ada maksud nggak sih tulisan ini? Kakak bisa komunikasi? Oke. Menurut aku, ini juga nggak lazim. Ini tulisan darah kan, Anda? Iya. Apa yang kakak dapetin? Pas itu ada yang menginap di sini, Visi. Menginap. Ke atas ya. Menginap di sini dan Tinggal ya. tinggal di sini. Jadi pada saat berkumpulnya bukan jamaah ya, kumpulan sekte itu kan tinggalnya jauh-jauh. Oke. Sempat ada yang menginap di sini dan keesokannya dia meninggal. Tapi kira-kira tadi Frisly juga sempat bilang ada perempuan di sini. Betul. Apakah kasus itu melibatkan arwah perempuan itu atau? Jadi menurutku residu energi yang tadi berbicara ke aku dan juga Kananda di ruangan ini jelas menjadi ruangan di mana tadi kita sempat bertemu dengan sosok yang bilang kalau ada ruangan di mana ruangan ini memang menurutku adalah ruangan eksekusi dan memang benar adanya kalau pekerja atau orang yang bekerja mengabdikan dirinya di tempat ini menjadi salah satu korban. Ya kalau warga sekitar nyebut sih ya tumbal lah. Mungkin kita langsung coba ambil jalan sih. Soalnya Yuk. Iya, karena emang baunya juga nggak enak. Kita di depan aja. Yuk. Baunya nyengat banget, Visi, terus panas. atasnya. Iya, Tadi saya sempat melihat sosok anak kecil. anak kecil. Mungkin Visi bisa dikomunikasi. Kalau saya nggak bisa. Dia tiba-tiba ada Di sini. Iya. Dan tadi tim kita juga ternyata aku dapat info ada yang sempat ngalamin gangguan. Tadi kamu dengar teriakan? Iya, melengking banget. Iya. Ternyata Itu warga sekitar ada yang mengalami gangguan. Dari mungkin dia nggak senang dengan keberadaan kita di sini atau gimana? atau sebenarnya karena kita membocorkan clue dari si sosok yang besar itu ya. Betul, betul. Tapi iya Tasya, jadi tadi kamu sempat bilang apa di bawah kejadian-kejadian di rumah ini ada yang Ada anak dari yang punya rumah ini yang tenggelam di kolam. Mungkin dari sini kelihatan kolamnya karena ini kan tengahnya bolong nih. Iya. Apa mungkin dia lompat dari sini atau? Aku dapat gambaran jelas dari si sosok anak kecil ini. Dan pada saat itu sempat mengalami tiba-tiba seperti sengaja ditempel atau diisi dengan mereka dan menyebabkan anak dari penghuni pertama memang jatuh ke bawah. Itu jatuh ke kolam sampai terguling ke bawah dengan luka di bagian kepala, tapi tidak sampai meninggal. Tidak meninggal? Tidak. Jadi kalau dibilang tadi infonya itu malah meninggal, aku nggak dapat gambaran karena ini jelas banget kejadiannya. Terus kalau anak kecil yang di sini jadi bukan anak yang meninggal ya? Bukan. Bukan. Jadi sebetulnya anak kecil ini adalah jin yang mungkin dia mengetahui soal info anak pada saat Kejadian itu. Lalu hubungan antara anak ini
dengan wanita tadi yang mungkin ada di kamar dan sosok hitam besar tadi yang tangan dan kakinya kecil itu adalah? Jadi itu nggak ada hubungannya. Jadi nggak hanya satu lingkup, dia ada hubungannya, tidak ada. Sepertinya menurut aku ruangan ini adalah ruangan penghantar dari ruangan sebelumnya. Dan memang benar adanya kalau transaksi jiwa atau penyerahan jiwa dari manusia dan juga makhluk gaib itu terjadi di ruangan itu. Iya. Melanjutkan penelusuran, langkah demi langkah kami tempuh menuju ke lokasi selanjutnya. Kondisi rumah dipenuhi langit-langit yang telah runtuh serta dominasi bau bangkai dari hewan yang mati di sudut-sudut tak menghalangi niat kami menguak cerita mistis serta gangguan dari sosok astral penghuni rumah. Tadi pada saat saya ngeliat ke tangga, pada saat visi menjelaskan sama kamu soal menjelaskan soal sosok anak kecil itu, ada kayak sosok yang minta saya untuk ayo naik, katanya dia. Naik ke atas. Mungkin ada yang pengen disampaikan ya oleh mereka ini sendiri. Dan aku juga baru dapat informasi yang menurutku ini sangat valid terhadap pembangunan dari tempat kita. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Kayaknya dari kamar tadi. Awas, hati-hati, Hati-hati jatuh. Di belakang juga ya. Ya. Ada Barusan ruangan ya? ada suara seperti tangan dengan kuku yang panjang kayak mencakar sesuatu, aku lihat. Ada ruangan di sini, ada ruangan. Tapi kecil banget, untuk apa ya? Hati-hati. Banyak suara. Pelan-pelan kan Anda? Kita bisa masuk nggak sih ini? Tasya nggak apa-apa. Ya, kita sama-sama lihat ya. Jadi di sini ada sebuah ruangan kecil yang sebetulnya kalau seorang manusia berdiri pun, bahkan seperti Kak Den berdiri, Itu pasti nabrak. pasti iya mentok. Jadi emang bukan untuk ukuran manusia gitu ya, atau Betul. mungkin barang-barang aja di sini. Tadi kan Anda sempat bilang makhluk yang menghantar ya Kak. Karena ini jelas banget kalau Tasya di ruangan ini banyak sekali penumpukan kepala-kepala hewan. Ketika mereka akan menyediakan nyawa atau jiwa untuk dihantarkan kepada yang mereka percayai, mereka akan menaruh kepala, potongan kepala dari hewan tersebut sampai membusuk dan menjadi tulang itu di dalam sini. Di sini. Dan tidak ada boleh satu orang pun menginjakan kaki untuk masuk. Jadi harus Hati-hati. benar-benar orang yang melakukan perjanjian tersebut harus masuk. Di dalam sini ada sosok makhluk yang menyantap hewan, dan dia sempat bilang, mana Persembahan lagi. iya. Karena memang rumah ini sudah lama tidak ditempati. Jadi Kan anda. Astagfirullahaladzim. awas jatuh, Kak Den. Astagfirullahaladzim. Kan Anda lagi ngejar sosok seperti jenglot. Dan sosok ini ada di atas itu ya Kan Anda. Kan Anda kamu lagi mau ajak dia untuk bicara. di dalam lagi, ikut lagi. Lupa lagi. Yang ini, Mana? jangan di situ, boleh dibawa boleh. nggak sih? Takut jatuh. Gak apa-apa, Tasya boleh tolong bantu? Boleh. Sih bahaya banget. Gak apa-apa Tasya. Awas jatuh. Jangan. Sini aku bantu pegang. Awas jatuh. Aduh bahaya banget. Dibawa aja deh. Hati-hati. Tak peduli Hati-hati, berada hati-hati, di atas loteng dengan sekuat tenaga, dan Ananda menggunakan energinya untuk melakukan komunikasi dengan sosok menyerupai jenglot yang menjadi salah satu penunggu rumah. Di tengah-tengah situ, itu pas banyak kayu itu, ada sosok yang mungkin yang tadi visi membantu jelaskan bahwa Sosoknya kecil jenglot, dia ya. kecil. Bisa kita bilang bentuknya itu kayak jenglot, tapi bukan jenglot, tapi Iya. bentuknya emang sosoknya kayak jenglot. Kecil banget. Jadi di sini ada dua makhluk. Hati-hati. Jadi ada dua makhluk yang di dalam itu adalah yang biasa untuk memakan Menyantap ya, hewan-hewan. iya. Bisa kita bilang sesajen atau persembahan yang kayak kepala sapi, Iya. kepala kambing, itu ada di dalam situ. Pada saat kita ngebahas sosok itu, tiba-tiba di atas itu muncul sosok yang bisa tadi jelaskan soal bentuknya itu kayak jenglot dengan dia mengecil, bahkan suatu saat dia bisa besar sekali. Berubah-ubah wujudnya. Iya. Apa mau ngomong apa kamu? Pelan-pelan, Hei, hati-hati. pelan-pelan Kak. Aku takut deh kabel tahu itu. Pelan-pelan. Apa sama bangunannya itu?
Apa hubungannya sama bangunan itu kamu? Dia lagi nyampein sesuatu sih Tasya. Jadi makhluk ini Kenapa? di bawah itu ada salah satu bangunan. Kalau yang saya lihat adalah kayak bentuknya kayak pendopo. Dia bilang, saya suka diminta sama yang suka kumpul di sana. Pendopo itu juga. Oh, Gini aja kan Anda, nggak apa-apa, karena dia udah kasih tahu kalau ada ruangan di sana, lebih baik kita semua turun. Kita deketin ruangannya ya. Oke, saya. Coba kita explore ke sana. Ya kita turun aja, pelan-pelan. Ini nggak apa-apa, dupanya biarin di sini. Ayo, kok. Ini dupa di belakang ya kak. oh sini mungkin ya. Ke sini kali ya. Tapi banyak rumput loh. Nggak apa-apa ya. Pelan-pelan aja. Di sini, Iya. Hati-hati. Tasya. Iya ya. Di situ ada sosok. Hati-hati jalannya, hati-hati. Pelan-pelan kan Anda pelan-pelan. Dia sedang duduk di sini dengan kaki yang menguncang. Di samping ini dia sedang duduk sosok wanita dengan pakaian putih tapi banyak bercaknya. Iya. Bisa kita bilang dia sempat menjadi korban kecelakaan. Kecelakaan apa? Ini komunikasiin ya kira-kira kecelakaan apa mungkin menimpanya? Di depan bangunan ini ada jalan. Dia sempat mengalami kejadian kecelakaan di depan bangunan ini. Jatuh mungkin atau Enggak, kelindes. hati-hati? Kenapa? Kamu jangan ngasih contoh ke saya. Diam aja. Kita turun yuk. Awas jalannya. Awas. Ini kelihatan dari lokasinya aja banyak banget semak belukar. Jadi kayak udah lama banget nggak keurus ya bangunannya Karena sendiri. sebenarnya pada saat rumah ini masih ditinggali oleh pemilik pertama, ini tuh gazebo belakang. Iya. Jadi kayak ada tempat untuk mereka bersantai, melihat ke belakang. Dan benar katakan Anda, ini pilar sebenarnya penghubung. Jadi ada pilar-pilar dan ini tuh kayak ada teras belakangnya gitu Tasya. Tapi memang sudah hancur. Di tanah saat ini kita berdiri itu menjadi tanah penanaman untuk tulang belulang dari hewan. Badan hewan ketika kepalanya akan dipersembahkan dan dikirimkan bagi makhluk yang tadi memberikan informasi langsung. Betul. Badannya itu memang harus di sini karena memang permintaan dari makhluk penguasa di gunung tersebut. Kepala dan juga badan memang harus dipisah. Kepala akan ditaruh di ruangan yang tadi kita sempat yang explore. kecil itu betul. Iya. Dan tulang belulang kepala badannya itu ditanamkan di bawah sini. Mungkin aroma yang kita tadi cium di salah satu ruangan yang ada di dalam itu adalah bangkai dari hewan-hewan yang dipersembahkan untuk penyembahan itu tadi ya. Betul. Karena tadi kan kita membuka pintu dimensi untuk kita dapat merasakan auranya ya. Dan memang benar katakan Anda, sosok di belakang itu bercerita bahwa sebenarnya dia ada rasa amarah yang sangat besar. Karena dia itu pada saat naik motor, ini adalah korban kecelakaan di depan yang sudah 7 tahun silam lamanya kejadiannya, meninggal di tempat di depan. Pada saat itu suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Yeah. Dan ini jujur aja Tasya, pada saat tadi kita ke depan, udah ada yang nungguin kita di depan sana. Iya. Kayak di bangunan itu kayak ada yang sudah menunggu kita. Penelusuran kami di lokasi bekas gazebo halaman belakang yang banyak tertanam bekas tulang hewan persembahan pun berlanjut demi menguak misteri dari sosok para korban yang diduga sengaja dikorbankan melalui kecelakaan oleh pemilik rumah demi memperkaya diri. Ini dari segi bangunannya juga udah kelihatan beda ya, beda tema sama yang rumah di dalam tadi ya. Iya. Permisi. Nggak apa-apa? Prince nggak apa-apa? Aman. Kita coba masuk ya. Permisi.
Kananda, kamu mau komunikasi di sana atau kamu mau tarik ke depan? Kamu Tasya. Jadi di bangku itu ya tadi sempat saya ajak itu datangi, ada sosok kayak kakek tua, sangat tua sekali. Dia hanya duduk di situ tapi dengan pakaian-pakaian bisa kita bilang bukan dengan udeng-udeng tapi dengan topi biasa lah ya. Topi biasa tapi dia menggunakan tongkat. Waduh, itu parah banget. Itu anaknya belum ada sebulan pun. Tapi itu kayak ditempelin. Memang wajahnya kayak anak bayi, wajah bayi tapi kayak diselimuti wajah yang lain gitu. Sini kayak komunikasi ya, sini. Sini ya lebih dalam ya. Sini. Ya. Dia bilang sama kita, kamu kenapa ngebahas tempat yang ada di atas itu katanya. Jadi bangunan yang tadi sempat kita bilang tempat Penyimpanan yang kepala ya, persembahan kepala sapi atau kepala kambing itu satu line sama ini. Jadi ini bangunan. Iya. Oh iya, satu garis Ya, lurus, ini betul, bangunan. betul. Dia satu jalan segini. Iya, betul. Jadi di sini dia sempat mengatakan sama saya, dulunya itu tempat kumpul, bisa kita bilang petinggi-petingginya. Jadi mereka berkumpul di sini dan memantau bangunan yang ada di sana sambil memantau. Ada suara dilempar. Ya, Kayak Ada kerikil lemparan gitu ya. kerikil. memantau bangunan yang ada di sana. Kenapa? Ada pos yang di sebelah sini. Ini Yang pos tadi di depan? untuk penjaga. Pos penjaga, jadi tidak bisa siapapun bisa masuk ke bangunan yang lagi kita duduki ini. Nah, Penjaganya dalam bentuk roh juga atau dulunya itu penjaga yang dia hanya bukan penjaga goib, tapi penjaga manusia sebelumnya Nah, untuk ritual, tapi mungkin sekarang diisi dengan makhluk-makhluk. Oh ya, tadi kan bilang di sini tuh menumbalkan atau memberikan persembahan berupa hewan. Tapi dengan kasus perempuan yang meninggal yang 27 tahun tadi dalam keadaan hamil 5 bulan itu menjadi persembahan juga atau kebetulan kasus itu? Bahkan sebenarnya Tasya, bukan cuma dia. Jadi gini, hewan itu merupakan simbolis. Ketika katakanlah aku adalah orang yang menganut ilmu tersebut, maka aku akan menjanjikan bahwa aku memberikan 3 nyawa sekaligus. Nah, 3 nyawa itu akan aku gambarkan dan aku kirimkan kepala hewan, ditaruh di ruangan yang tadi sempat kita explore. Lalu akan aku berikan atau aku dapat gambaran seperti mungkin kamu harus memberikan minuman kepada orang yang kamu tuju untuk menjadi korbannya. Atau mungkin Makanya kamu berbusa ya, ya. kamu harus menawarkan secara jelas. Kamu akan mendapatkan uang sebesar ini asal kamu sengaja mencelakai pasangan kamu. Jadi sebenarnya orang-orang yang menjadi tumbal itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu menau tentang perihal ini. Jadi dia tidak tahu sama sekali, dia tidak terlibat, tapi dia adalah orang luar yang menjadi korban, yang memang sudah menjadi pantauan dari makhluk-makhluk yang dari tadi kita temuin. Sebenarnya ini adalah ruangan yang tidak sembarang orang untuk datang. Dengar nggak? Ada langkah kaki, ada seperti seretan kaki dari belakang gerak, dan mungkin kayaknya sih Kananda emang benar mereka sudah kepalang kita bongkar secara jelas bahwa sebenarnya tempat luas ini bukan tempat pesugihan, Tasya. Melainkan ini memang penyalahgunaan satu ajaran. Iya. Aku pengen nanya juga, mungkin karena dari tadi Fris ataupun Kak Den sempat menemukan berbagai wujud. Tapi kan kalau kalian ini memang memiliki kemampuan spesial atau khusus yang sensitivitasnya itu tinggi. Tapi mereka tuh sering gak sih menunjukkan diri untuk orang-orang biasa gitu, seperti Tasya dan teman-teman yang lain? Ya, jadi gini. Jadi belum lama ini sempat ada kejadian.
ada mungkin yang penghuni tempat ini, penghuni Saat bangunan ini ya? saat ini, dia sempat dikasih, lu mau uang nggak? Kalau mau uang gue minta itu. Lu mau uang nggak? Kalau mau uang gue minta itu dong. Terakhir gue ingat yang dia kesurupan itu mereka tawar tukaran gue sama duit. Jadi mereka bilang sama dia kan, mereka mau ambil gue. Terus nanti mereka kasih dia duit sama emas yang banyak. Tapi kita kan udah menjelajah ke berbagai ruangan yang ada di rumah ini, bahkan sampai ke ruangan yang terpisah dari rumah ini sendiri. Aura mana yang paling dirasa kuat keberadaan makhluk-makhluk itu sendiri? Kalau untuk yang paling kuat di sini. Di sini. Iya. Karena memang dari bangunannya juga udah beda. Betul. Kalau rumah tadi modern, ini dari pintu depannya aja udah Sangat beda ya Iya. dengan aksen. Dan menurutku ini juga ada banyak aksara yang tertanam. Ya, Karena kalau tadi sempat ditemuin sama Kananda, aku yakin ada ikatannya atau ada korelasinya terhadap bangunan ini. Dan aku setuju juga sama Kananda bahwa tempat yang ini. paling kuat menurutku adalah di ini. sini. Karena emang selain masih ke sana, satu jalan sama bangunan yang bisa kita bilang untuk persembahannya kepala-kepala itu. Berarti pemirsa, selesai sudah rasanya kita penelusuran di rumah ini yang terkenal dengan mitos rumah pesugihan di daerah Tapos. Dan ternyata memang benar adanya ikatan antara manusia dengan makhluk gaib. Namun ini lebih ke bukan pesugihan, Tuh. melainkan ajaran sesat mungkin Ya. ya. Antara penukaran sesuatu yang kita minta, entah itu uang atau apapun Ya. itu, dengan memakan tumbal atau korban. Baik itu hewan ataupun manusia. Kalau dari Kak Den dan juga Fris, mungkin Bisa. ada tempat? Atau ada yang ingin disampaikan juga Ya boleh? sih, kalau udah disampaikan sama kayak kamu. Sama kayak kamu, mungkin Kalau visi juga. ya sama sih, cuma kalau untuk tempat uji berani, sepertinya memang karena ini mereka masih pada aktif ya, Ya. kayaknya kita cari lokasi yang lebih memadai dan memungkinkan untuk menunjukkan eksistensinya mereka. Yuk. Yuk, boleh. Bukan ini tadi tempatnya kita udah sempet kunjungi ya sebelum kita keluar. Betul. Tapi kalau yang saya lihat sama visi dia juga ini cocok ya gede ya. Betul. Karena Kenapa? mungkin banyaknya pintu di sini yang bisa menjadi jembatan untuk makhluk astral juga hadir ya, menunjukkan keberadaan ini. Oke, kalau tadi Kak Den sama Frisly bilang ini lokasi yang menjembatani karena ada banyak pintu, langsung aja kali ya kita jemput Siap. sahabat uji berani untuk kesini. Yuk. Yuk. Belok ke kiri. Maju sedikit lagi. Ya, stop. Oke. Indah, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Tasya mau tanya lagi sama Indah untuk yang terakhir. Indah berani? Berani. Berani? Di depan Indah, tepatnya di samping kanan Indah ada sebuah lilin. Pastikan lilin itu jangan sampai mati. Sudah siap? Tim boleh tolong matikan lampu? Indah, ditinggal ya. Pemirsa, jadi sekarang Indah, sahabat uji berani kita kali ini, sudah membuka penutup matanya dan siap melakukan uji berani. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah, ya Allah, Allah, Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah Akbar. Allah. Kalau sekarang mungkin dari penglihatan Kak Den atau Frisly, sudah ada makhluk-makhluk belum di dalam ruangan ini sendiri? Dari belakang. Di belakang sini?
Betul, dari arah sana ya. Sosok seperti apa? Sosok laki-laki yang bisa kita bilang awal-awal kita temui itu hitam. Hitam besar dengan tangan dan kaki yang kecil Ya. tadi itu ya. Jadi dia sudah hadir di sini. Ya, di belakang itu. Dan di tangga itu ada sosok wanita. Di tangga ini ada sosok wanita. Ya. Itu apa di belakang? Itu apa di belakang? Dia udah mulai ngerasa ada sesuatu di daerah belakang. Ya. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Aku mendengar suara orang jalan. Suara orang jalan dia bilang. Dia mendengar suara orang jalan. Dia lagi cari-cari arah suaranya mungkin. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Suara apa itu? Suara Kedengeran suara ya? Ini aku denger loh. Allah. Dia juga lihat-lihat terus ke arah belakang. Kayaknya suaranya dari atas ya. Iya. Atau malah dari ruangan depan ya sebenarnya. Dia juga udah mulai tuh lihat Tuh ke kan, arah atas lihat dan ke ke arah depan. kan. Mah, Dia lihat-lihat ke depan. Tapi kalau ada suara-suara seperti ini, itu berarti apa ya? Mereka mau menunjukkan eksistensinya kalau mereka. Kita samperin. Ayo. Indah. Kenapa? Pelan-pelan ya. Bangun sebentar. Loh, Hey. Indah, sebelumnya kamu sampai nangis gitu lagi? Tapi Aman. boleh tahu nggak? Apa yang kamu rasain? aku tahu ada suara di atas terus di jalan terus ada yang ngelempar gitu, suara ngelempar. tapi kamu ngeliat benda malah nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada benda, tapi kamu mendengarkan suara-suara seperti langkah, ada yang ngelempar. Dari arah mana? Atas? Atas, depan. Atas dan depan. Jadi sempat kita bahas jelas ya. Tapi kamu sempat melihat nggak? Selain mendengar, mungkin ada yang kamu lihat di sini? Enggak. Tidak melihat ya, tapi kamu mendengar ada sesuatu di sini ya. Arah depan dan juga arah atas. Mungkin ada yang mau sampaikan dari Kak Din atau Kita bawa Ida ke tempat yang yang lebih aman mungkin ya? biar Kita ke depan ya. Kita bersih juga. Sekalian ambil minum juga ya. Yuk. Hati. Pemirsa, berakhir sudah penelusuran kami malam hari ini. Yang pasti rumah ini memiliki banyak sekali cerita yang mistis dan pastinya tidak bisa untuk disepelekan. Tadi juga peserta uji berani kita sempat melakukan uji berani di dalam dan mendapatkan banyak sekali gangguan ya. Dan saksikan terus pastinya penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, dan pastinya mencekam dan membuat Anda deg-degan hanya di GTV.